Firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru. Kita melanjutkan dari Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11 ayat 11 dan 12. Roma pasal 11 ayat 11 dan ayat 12. Baik, sudah dapat semua, kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Dan nats pembimbing tadi kita sudah baca dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, dialah yang mendapatkan keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di atas itu, memberi judul di situ, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Israel tersandung dan bangsa-bangsa lain selamat. Kalau tema kita kan keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi kalau kita hubungkan dengan ini, kenapa bangsa-bangsa itu selamat? Atau bagaimana, mungkin pertanyaan yang tepat begitu, bagaimana bangsa-bangsa itu selamat? Yaitu dengan tersandungnya Israel. Ya. Lalu mungkin timbul pertanyaan kita, apakah kalau Israel tidak tersandung, bangsa-bangsa lain tidak selamat? Tentu tidak, ya kan? Karena apa? Karena rencana Tuhan sebenarnya adalah keselamatan bagi semua orang. Dan Paulus sendiri berkata, Tuhan tidak ingin ada yang binasa, seorang pun Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Karena itu kedatangan Tuhan nanti ditandai dengan apa? Dengan tersebarnya Injil ke seluruh dunia dulu, baru Tuhan datang. Ya. Kalau Injil belum sampai tersebar ke seluruh dunia, masih ada tempat yang belum mendengar Injil, maka Tuhan belum datang. Ya. Tapi kalau sudah diberitakan, lalu kemudian orang itu menerima atau tidak, itu urusan dia, barulah Tuhan datang. Karena apa? Karena dia tidak ingin ada satupun yang binasa. Dia tidak menginginkan itu. Kalau kita berbicara, maka sebenarnya tema Lembaga Alkitab Indonesia ini, kalau kita baca teksnya, ya, ini memang judul yang tepat, sangat tepat. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia ini memberi judul Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Jadi keselamatan itu kalau kita baca dalam ayat yang ke-11, ya, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Ini kalimat ini yang penting. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai. Ya. Karena pelanggaran mereka, maka keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Israel punya pelanggaran. Nah, kita mau merenungkan pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggaran Israel? Nanti yang kedua kita melihat bagaimana pelanggaran mereka itu membuat akhirnya keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang terakhir kita melihat keselamatan Israel kelak adalah berkat besar bagi seluruh bangsa. Ya. Jadi tanamkan di hati dan dalam pikiran bahwa Israel ini mau tersandung atau tidak tersandung, keselamatan itu Tuhan sediakan juga untuk seluruh bangsa. Amin. Seluruh bangsa. Ya. Dan Israel ini merupakan alat Tuhan untuk mencapai seluruh bangsa. Hanya Israel gagal
menjadi Allah Tuhan. Ya. Dan kalau demikian, memang semua bangsa termasuk Israel harus mengakui bahwa keselamatan itu bukan karena kelakuan kita, bukan karena perbuatan manusia, tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pelanggaran Israel, ya, sesuai dengan konteks firman Tuhan pada pagi hari ini. Kan ayat 11 itu dikatakan dalam ayat 11b, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa pelanggaran orang Israel ini apa? Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 16, kita kembali sedikit kepada pembacaan kita yang lalu. Roma 10 ayat 16, apa sih pelanggaran orang Israel ini? Orang Israel ini menolak dan tidak percaya kepada kebenaran Allah. Ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Yesaya ini ada sebelum pembuangan Babel, ya. Jadi begitu kerasnya hati orang Israel ini. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak kebenaran sebelum Yesus, ya. Mereka menolak kebenaran sampai puncaknya. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak kebenaran yang disediakan oleh Allah. Mereka tidak mau mendengar lagi. Nah, atau mereka dikatakan mendengar. Ayat 18 sampai 19, kita lihat. Dalam Roma pasal yang ke-10 itu. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya lagi, ya. Aku bertanya, Paulus bertanya lagi, adakah Israel menanggapnya? Nah ini. Jadi mendengar, tapi tidak menanggapi. Tahu firman Tuhan, tapi tidak lakukan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Tahu nggak firman Tuhan? Tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ini kesalahan besar. Ini pelanggaran orang Israel. Sehingga kalau kita lihat zaman Yesaya, ini kan kutipan Yesaya, ya. Ya. Zaman Yesaya, zaman Yeremia, ya, mereka terus berkeras, tidak ada yang bertobat. Sampai kemudian Yeremia itu mati digergaji oleh mereka. Ya. Itu hamba Tuhan itu. Israel dibuang, ya. 3 gelombang dibuang mereka ke Babel. Kemudian zaman Yeskiel itu selama mereka dalam perjalanan dari dari Kanaan sampai kepada Babel. Itu zaman Yeskiel. Pada waktu di Babel itu zaman Daniel. Pada waktu setelah mereka dibebaskan oleh Kores, itu zaman Esra, Nehemia. Ya. Mereka dibebaskan. Lalu zaman Esther. Esther itu adalah hamba Tuhan yang melayani atau yang ada, orang Israel yang ada, tetap di pembuangan Babel. Mereka tidak mau pulang ke Yehuda. Jadi yang pulang itu Esra sampai Nehemia. Ya. Sampai kepada nabi-nabi kecil, Amos, Hosea, Yoel, Obadja, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Mereka tetap mengeraskan hati. Ya. Sampai di Maleaki kan mereka sudah tidak mau beri persepuluhan kan? Sudah tidak mau taat kepada Tuhan. Sudah tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi orang-orang Lewi kembali ke ladangnya zaman Nehemia itu. Kembali ke ladangnya. Kenapa? Karena nggak ada perpuluhan. Orang Lewi mau makan apa? Akhirnya orang Lewi tidak konsen dalam pelayanan. Mereka ke ladang, tanam semua untuk mereka makan. Kalau tidak mereka kelaparan. Bahkan bait-bait Allah mereka bikin bilik untuk dagang semua. Akhirnya semakin kacau kehidupan mereka. Setelah zaman Maleaki itu masa diam.
selama 400 tahun. Tidak ada nubuat, tidak ada penglihatan, tidak ada malaikat, tidak ada suara Tuhan, tidak ada firman Tuhan. Disitulah Tuhan mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Lihat pelanggaran orang Israel ini. Begitu tegar hati mereka. Dan ini dicatat. Dicatat juga dalam Roma ini. Coba lihat Roma pasal 11 ayat yang ke-7. Roma 11 ayat yang ke-7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa-apa yang dikejarnya? Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Jadi sebagian memang percaya. Ya kan? Ada di Babel, ada yang percaya. Siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ada beberapa orang yang percaya. Zaman itu ada yang percaya. Setelah itu juga ada. Setelah pembuangan Babel, ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang percaya masih. Masih ada siapa namanya Esra, Nehemia. Masih ada. Tapi bangsa ini memang betul-betul tegar. Tegar tengkuk, tegar hati. Dikatakan mereka tegar hatinya. Jadi mereka menolak juru selamat, menolak kebenaran Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 12. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya. Ayat 12 yang baik sekali, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebenarnya anak-anak Allah itu kan umat pilihan Allah ini. Tapi mereka menolak, dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Ini anak-anak Allah, siapa mereka? Israel. Tapi milik kepunyaannya ini menolak dia, tidak menerima dia. Lalu kemudian siapa yang menerima? Diberinya kuasa. Itulah yang kemudian dikatakan dalam ayat 11 dalam pembacaan kita pagi ini. Karena Israel menolak, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata tegar hati itu dalam ayat yang ke-7 itu dipakai kata Yunani yang dalam konteks medis. Jadi itu berbicara tentang poraun atau parosis, ya. Yang saya sudah pernah bicara pada waktu kita membahas yang lalu, bulan lalu. Dan kata itu yang dikenakan untuk ini apa namanya? Untuk batu yang kemudian ada di dalam empedu. Ya. Jadi tadinya kan tidak ada batu kan di dalam empedu itu kan. Tapi karena ada itu apa namanya? Proses itu, porosis itu atau kalus, ya. Itu kemudian di dalam empedu itu ada kemudian batu. Ya. Batu dan kadang-kadang harus dioperasi kan. Tadinya kan nggak ada batu kan. Nah ini yang dimaksudkan orang itu menjadi tegar hati. Yang tadinya baik. Tapi karena dengar firman Tuhan tolak. Dengar firman Tuhan tolak, nggak mau lakukan. Dengar firman Tuhan tolak, nggak mau lakukan. Ya. Akhirnya dia seperti ini. Seperti porosis. Ya. Seperti kalus. Yang kemudian dia jadi batu di empedu. Ada batu jadinya. Membatu, tegar hati. Ayat 8, coba lihat ayat 8. Apa akibatnya mereka, pelanggaran mereka ini? Ayat 8, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Dalam bahasa Ibrani-nya tardemah. Tidur nyenyak. Allah memberi mereka mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Kata terdema ini diterjemahkan bukan hanya tidur tapi pingsan atau terbius. Nah orang kalau sudah terbius, sudah pingsan, sudah tidur,
Biar punya mata dia tidak bisa lihat. Biar dia punya telinga dia tidak bisa dengar. Karena dia tidur. Waktu di Batu saya kaget satu teman saya adik tingkat. Jadi adik tingkat ini sering terlambat bangun. Maklum tingkat 1 kan. Jadi masuk ke Batu, saya tidur di bawahnya dia, kasur tempat tidur kami itu bertingkat. Saya tidur di bawah, dia di atas. Lalu ketua kamar bilang, bangunin dia. Saya coba melihat ke atas, Bapak Ibu dan Saudara, saya lompat lagi. Saya lompat ketakutan. Kenapa? Ini teman ini tidurnya itu, matanya nggak tertutup. Matanya begini. Saya baru kali itu lihat ada orang tidur matanya tidak tertutup. Bagus juga kalau jadi satpam ya. Tidur nih. Lalu saya coba lagi. Saya gini-ginikan di depannya. Nggak bergerak. Bener-bener nih. Ya. Orang tuh kalaupun dia punya mata, punya telinga, tapi kalau tidur dikatakan diberi mata untuk tidak melihat. Sebenarnya kan diberi mata kan untuk melihat. Tapi Alkitab katakan diberi mata untuk tidak melihat. Diberi telinga untuk tidak mendengar. Beda orang kalau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya. Pada waktu lalu tahun berapa itu di Sinode itu ada yang kerasukan. Ya. Lalu telinganya itu ditutup oleh iblis. Kenapa saya bilang oleh iblis? Karena dia nggak dengar sama sekali. Orang berteriak di telinganya dia nggak dengar, nggak bergerak, dia begini aja. Waktu saya buka matanya begini, matanya menyala, memang matanya iblis. Jadi sudah berapa hamba Tuhan dalam nama Yesus nggak bisa. Ada satu hamba Tuhan dia siram itu anak itu dengan air, nggak bisa juga. Lalu di dalam hati saya, dan saya pikir itu hikmat Tuhan, dalam hati saya, coba bicara di telinga dia, tapi bicara dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Langsung dia begini. Ya. Dan itu sudah ada sekitar 8 pendeta yang lainnya, dia tetap begini saja. Ya. Saya bilang begitu, dalam nama Yesus, dengar. Langsung dia begini. Siapa katanya? Saya perkenalkan diri, saya pendeta. Kau mau ditolong enggak? Pak pendeta tolong saya, Pak pendeta, saya ada di tempat yang sangat bau, busuk. Oh saya tahu ini dia di alam roh, orang-orang mati. Ya. Lalu kita bimbing dia, kamu percaya Yesus sungguh-sungguh? Saya mau percaya, bimbing dia. Habis itu baru matanya terbuka, telinganya langsung mendengar. Itu beda, ya. Itu berbeda. Nah, ini tertidur. Orang tidur itu mau gempa bumi dia tidak rasa. Ya. Dia tidak bisa lihat. Kalaupun seperti teman saya itu, matanya terbuka gini, tapi tidak akan bisa melihat. Nah, karena ketegaran hati itu, maka orang ini punya pikiran, punya mata, sudah melihat mujizat Tuhan terjadi. Tapi karena dia tidak mau melakukan firman Tuhan, mujizat nggak ada nilainya apa-apa sama dia. Ya. Orang kalau sudah menolak Yesus, menolak kebenaran, menolak Injil, maka apapun juga yang Tuhan lakukan tidak akan masuk di telinga dia dengan benar. Dan lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-10 juga, ayat 10 ya, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Jadi orang Israel itu tidak bisa menatap ke depan, ya. Padahal sudah ada Mesias, tapi mereka menolak. Ada juru selamat, mereka menolak, mereka tetap bungkuk begini. Karena apa? Pada waktu Yesus berbicara dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat itu kenapa? Orang berbeban berat, orang Israel yang berbeban berat itu karena memikul hukum yang begitu berat. Ya. Hukum Taurat itu mereka pikul, dan mereka tambah setelah mereka keluar dari Babel itu 613 hukum mereka tambah. Sehingga punduk mereka makin turun. Itulah yang dikatakan mereka makin membungkuk.
Sementara orang sudah mengalami kelegaan. Sakeus sudah mengalami kelegaan. Paulus sudah mengalami kelegaan. Petrus sudah mengalami kelegaan. Orang-orang Israel yang lain yang percaya kepada Yesus sudah mengalami kelegaan. Mereka tetap membungkuk. Kenapa? Karena mereka menolak juru selamat. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak kebenaran Allah. Orang yang menolak kebenaran Allah tidak akan bisa menatap masa depan. Orang yang menolak Yesus tidak akan bisa lega hidupnya. Hanya orang yang percaya Yesus, yang terima firman Tuhan, mereka yang akan mengalami kelegaan. Amin. Karena itu pelanggaran mereka ini begitu mengerikan. Sampai-sampai saudara, sampai-sampai Paulus bilang begini dalam ayat 11 itu. Maka aku bertanya, Paulus bilang, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ini diterjemahkan sebenarnya hancur. Ya, jatuh itu diterjemahkan hancur dalam bahasa Yunaninya. Ya. Adakah mereka tersandung dan harus hancur? Paulus bilang apa? Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena ada perjanjian Allah dengan bangsa ini. Ya, dengan orang Israel. Dan saya melihat inilah kasih setia Tuhan yang tetap, yang kekal. Inilah bukti rencana Tuhan yang sempurna. Inilah bukti janji Tuhan yang dapat dipegang. Inilah bukti kasih Tuhan yang besar. Ya. Perjanjian Tuhan luar biasa. Jadi orang Israel ini dikesampingkan untuk sementara karena mereka tidak mau dipakai oleh Tuhan kan? Dikesampingkan dulu. Tidak boleh menghalangi rencana Tuhan. Keselamatan untuk bangsa-bangsa harus tetap. Mereka menghalangi ini. Mereka menjadi penghalang. Ya. Jadi mereka disingkirkan dulu. Keselamatan ini tetap kepada bangsa-bangsa. Gitu. Ya. Jadi karena pelanggaran Israel dikesampingkan untuk sementara waktu, keselamatan itu diteruskan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ada prinsip rohani di sini kan? Kalau tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Ya. Kalau kita tidak melayani sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau gereja kita nggak sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai gereja lain. Kalau saya tidak sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai orang lain. Ya. Bahkan Tuhan bilang kepada orang Israel ya, melalui Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, Tuhan bisa buat anak-anak Abraham tuh dari batu-batu ini. Ya. Kalau kamu tidak percaya juru selamat Yesus ini, Tuhan bisa buat, Allah Bapa bisa buat anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Artinya kalau Israel tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain, yang kelihatannya tidak layak, yang kelihatannya tidak pantas, yang kelihatannya bodoh, yang kelihatannya tidak berhikmat. Tuhan bisa pakai. Dan ini yang saya takut, saudara. Saya takut sekali. Ya, untuk tidak setia. Takut sekali. Kenapa? Karena Tuhan bisa singkirkan kita kapan saja. Kalau dia mau pakai orang lain. Kita bersyukurlah kalau Tuhan pakai gereja kita, amin ya. Wah, kita kemarin pleno, wah luar biasa. Berkat Tuhan tercurah atas gereja kita itu. Kita juga geleng-geleng kepala. Selama 1 tahun itu Tuhan menolong. Begitu indah. Karena itu memotivasi saya, memotivasi kita semua kiranya. Untuk semakin setia melayani Tuhan. Semakin setia melayani Dia, menyenangkan hati Dia. Semakin setia kita. Israel melanggar langsung, dikesampingkan oleh Tuhan. Memang mereka tidak jatuh kan? Karena Paulus bilang sekali-kali tidak. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus hancur, harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, jadi ini dijelaskan oleh Paulus, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua, kita melihat bagaimana pelanggaran mereka membuat keselamatan Allah itu sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Tadi kita sudah baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 12 ya. Sudah ya? Udah tadi ya? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Tetapi siapa yang menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah yang sampai kepada kita. Jadi kita diberi kuasa, ini kuasa bukan usir setan, bukan kuasa untuk apa? Sembuhkan orang, bukan. Tapi kuasa seperti seperti seorang anak yang diadopsi. Dia punya hak waris atas orang tua karena sudah diberi kuasa sebagai anak, gitu ya. Jadi kita ini juga dicangkokkan, kalau bahasa Alkitab, kita dicangkokkan ya di dalam pohon kehidupan Allah itu, kehidupan Israel itu sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kita ini kemudian dicangkokkan supaya kita juga masuk ke dalam perjanjian Allah. Bagaimana pelanggaran itu bisa atau dapat atau membuat keselamatan Allah itu sampai kepada bangsa-bangsa. Ayat yang ke-11b itu, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Allah semesta alam ini harus dinyatakan kepada dunia oleh mereka. Allah yang satu-satunya itu, yang telah memilih mereka menjadi umat kesayangan itu, Allah yang membentuk mereka, harus diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi Israel tidak dapat melaksanakan visi atau misi Tuhan itu untuk melaksanakan visi dari Tuhan. Mereka tidak bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Mereka tidak bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Padahal perjanjian Tuhan dengan Abraham itu dalam Kejadian pasal 12 ya. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi bangsa yang besar, ya. Dan oleh semua keturunanmu seluruh bangsa akan mendapat berkat. Digenapi nggak janji Allah itu? Digenapi nggak karena kegagalan orang Israel? Tetap digenapi, tetap digenapi. Karena itu kalau ayat 12 nanti, ayat 12 bilang begini, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Wah, kalau mereka sempurna taat kepada Tuhan dari awal, waduh, semua bangsa, melalui Israel semua bangsa akan diberkati. Tapi lihat, rencana Tuhan tidak tergantung pada manusia. Ya. Rencana Tuhan tidak bergantung kepada alatnya. Rencana Tuhan itu memang atas otoritas Dia. Tuhan menggagalkan bangsa-bangsa, iya. Mazmur pasal 33. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Keselamatan itu memang Israel itu hanya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan keselamatan itu bagi bangsa-bangsa. Kalau Israel tidak mau, tetap Tuhan sampaikan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Bedanya, Israel tidak lagi menjadi alat yang baik. Tapi keselamatan itu sampai kepada semua bangsa. Bapak Ibu, kalau lihat Tuhan membentuk Israel itu luar biasa ya. Benar ya, luar biasa. Bayangkan dari Abraham, Tuhan pilih, ada perjanjian, lalu lahir Ishak, ya. Abraham itu berumur berapa pada waktu Sarah melahirkan Ishak? 100 tahun. Sarah umur berapa? 90 tahun. Tapi karena ada janji Tuhan untuk dunia, untuk bangsa Israel dan untuk dunia pada akhirnya, Tuhan menggenapkan yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Luar biasa. Lalu kemudian dari Ishak ada Yakub. Yakub punya anak berapa? Punya anak 12. Dari berapa istri? 2, Lea dan siapa? Lea dan siapa? Ya, Lea dan itulah adiknya. Lalu 2 siapa lagi? 2 istri dan 2 gundik. Anaknya 12. Lalu kemudian coba pikirkan. Tiba-tiba dari 12 anak ini
Yusuf dijual. Adakah pada waktu itu Yusuf pikir, saya akan menjadi raja, Tuhan akan pelihara Israel lewat saya? Tidak ada. Yusuf menderita waktu dijual ke orang Ismail yang kemudian dibawa ke Mesir. Ada nggak pada waktu itu pikiran Yakub, ini penggenapan? Nggak ada. Tapi lihat rencana Tuhan, luar biasa. Ya. Lalu 12 suku ini kemudian berjumlah berapa? 70 orang. 70 orang inilah kemudian masuk ke Mesir. Setelah 430 tahun mereka diperbudak, jumlah mereka berapa? Waktu Pak Ponis bawa firman Tuhan itu di sini, tukar mimbar, 600.000. Dari 70, 430 tahun kemudian, jumlah Israel jadi 600.000 orang. Dari Mesir ke Kanaan, jauh enggak? Jauh enggak? Dekat, kenapa? Contohnya siapa? Yusuf kan tinggal di Kanaan tuh sama Yakub pada waktu dijual. Dijualnya kemana? Ke Mesir. Nggak sampai 40 tahun, nggak nyampe. Dekat sebenarnya, dekat banget. Dekat sekali. Tapi Tuhan menuntun orang Israel dari Mesir sampai tanah Kanaan berapa? 40 tahun. Untuk apa sebenarnya misi Tuhan? Membentuk hati, membentuk mental mereka, membentuk pikiran mereka, membentuk jiwa mereka. Ya. Kan dekat kan dari Mesir ke Kanaan kan? Yakub tinggal di Kanaan, Yusuf dijual, dibawa ke Mesir, nggak sampai 40 tahun nyampe. Mungkin cuma beberapa hari, minggu kali ya. 1 tahun nggak nyampe. Tapi ketika Tuhan menuntun orang Israel dari Mesir ke Kanaan 40 tahun. Mungkin kita bilang, iya Pak kan memimpin 600.000 orang. Jumlahnya itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya kan? Nah kalau ditambah jumlah perempuan berapa? Kira-kira 600.000 tambah jumlah perempuan berapa? Kira-kira banyak laki-laki atau perempuan pada waktu itu? Kalau hitung-hitung sama berarti berapa? 1,2 miliar. Anak-anak belum tercatat. Anak-anak berapa lagi? Ya, banyak banget. Kalau satu keluarga punya 10 anak, Yakub aja 12 loh. Yakub aja anaknya 12. Nih kalau misalnya 600 dikali 12, berapa itu? Berapa pikiran? Makanya Musa stres waktu dia mau pimpin. Aduh Tuhan, jangan aku Tuhan. Nggak bisa 600.000. Ini baru laki-laki, belum lagi kalau perempuan. Aduh, banyak banget idenya. Ke kiri aja, ke kanan aja. Ayo ke belakang, mundur dulu. Itu kan stres banget itu Musa kan pimpin. Makanya Musa itu dibilang pemimpin yang lemah lembut. Ya bagaimana tidak lemah lembut? Pembentukannya luar biasa begitu. Komisi wanita aja kalau pimpin misalnya enggak usah sampai 600.000 ya. 10 orang aja dipimpin susah. Tapi kalau Filipina ya, ibu-ibunya baik. Kalau komisi wanita Filip itu baik-baik. Makanya yang belum ikut komisi wanita, ikutlah tahun depan. Karena sudah selesai tahun ini. Ya. Tahun depan ikut semua. Memimpin begitu Musa, aduh betul-betul dia stres saudara. Ngeri banget. Tapi Tuhan bentuk dia. Ya kan? Selama 40 tahun, apa yang didapat selama 40 tahun? Ada tiang awan, tiang api, mereka kurang makan, ada mana, mereka kurang air, batu karang dipukul keluar air. Mujizat Tuhan luar biasa. Banyak banget. Tapi lihat ketegaran hati orang Israel ini. Punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa dengar. Orang kalau udah menolak Yesus, mau diapain? Kita mau jungkir balik sama Tuhan, mau doa puasa sampai terbalik-balik itu badan juga tidak akan bisa bertobat. Ya. Kalau sudah menolak Yesus, tidak bisa. Ya. Susah. Begitu orang terima Yesus, wah, Tuhan bukakan semuanya. Tuhan singkapkan semuanya, indah sekali.
orang Israel gagal. Pelanggaran mereka akhirnya untuk bangsa-bangsa. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, ulangan kitab Ulangan, ulangi lagi Taurat, ulangi lagi firman Tuhan. Sampai kita meleki ketika orang Majus datang. Orang Majus datang ke mana? Ke Herodes ya. Lalu kemudian tanya sama Herodes, adakah di sini ada anak yang baru lahir, raja yang baru lahir? Karena kami melihat bintangnya dari timur, katakan. Lalu Herodes bilang, loh, kami tidak tahu. Coba panggil itu. Apa namanya itu? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini imam-imam kepala dan ahli Taurat loh. Imam-imam kepala dan ahli Taurat panggil. Ada enggak Mesias, ada enggak raja yang baru lahir? Dibuka, Bapak Ibu. Dibuka. Ada. Siapa yang buka? Imam kepala dan ahli Taurat. Jadi apa sebenarnya yang ada di kepala mereka pada waktu itu? Sampai Mesias lahir mereka nggak tahu. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Bukan firman Tuhan lagi. Bukan ketaatan kepada firman Tuhan lagi. Yesus datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Kenapa saudara? Kenapa Bapak Ibu? Karena pelanggaran, karena dosa, karena ketegaran hati. Ketegaran hati, Tuhan sudah buat mujizat. Menengai orang Jawa bilang. Iya. Tuhan sudah buat kebaikan, diem aja, nggak ada ucapan syukur, cool gitu ya. Nggak ada gairah, nggak ada. Ya, nggak ada. Bagaimana ya? Kalau juru selamat datang tuh bagaimana sih kita? Menteri datang bagaimana? Nggak usah menteri, Pak Camat datang aja kan kita sudah, waduh, udah mantep. Ya. Saya ingat kalau ikut buka PRJ itu berdoa aja. Buka PRJ itu cuma di belakang presiden aja. Gaya banget ya semua. Ini juru selamat datang. Imam-imam kepala ahli Taurat. Mana ya? Aduh, kenapa? Karena ketegaran hati. Dan inilah yang menyebabkan keselamatan itu akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang terakhir, berkat yang besar kalau Israel itu sempurna. Lihat ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Pelanggaran aja jadi kekayaan, kekurangan aja jadi kekayaan. Apalagi kalau Israel itu sungguh-sungguh bertobat. Betul ya? Kalau Israel itu sungguh-sungguh bertobat, anak cucu Israel bertobat, itu kita bisa bilang apa? Wow, hebat banget. Ya. Nanti kan ketika semua jumlah kita sudah genap, nanti kan Israel kan akan bertobat kan? Israel bertobat semua, pulang kembali ke Kanaan, mereka bertobat. Nah pada waktu itulah bangsa-bangsa akan bilang, wis, luar biasa rencana Tuhan, luar biasa kasih Tuhan, luar biasa hebat. Hari Jumat kemarin siang saya khotbah di RCM. Lalu kemudian ibu yang saya pernah saksikan di sini yang sakit urat sarafnya kejepit itu, yang ketika saya berdoa dia bilang, Pak, ketika Bapak berdoa, saya melihat tangan Bapak itu memegang punggung saya dan kemudian membedah punggung saya dan kemudian menyentuh saraf saya yang terjepit. Saya kan dengan kayak begitu kan gimana ya? Nggak pernah saya begitu kan? Bagi saya itu ini mungkin karena dia sudah biasa di rumah sakit, yang ada di dia itu cuma konsentrasi kepada baca-baca foto-foto ronsen, yang mungkin ketika saya berdoa dia mulai membayangkan, mulai berpikir seperti layaknya para suster, saya pikir begitu kan. Tapi kemudian dia bersaksi kemarin, Pak, setelah Bapak doakan,
1 minggu kemudian saya sudah bisa bekerja, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bangun pagi dengan baik, dan tidak membutuhkan orang lain. Saya tidak ada lagi rasa nyeri, dia bilang. Jadi dia tes, dia biasanya dibangunkan oleh suaminya pada waktu bangun. Tapi pagi itu setelah seminggu saya berdoa, dia bilang, dia bangun tanpa sadar, dia bangun sendiri. Dan pada waktu dia bangun, dia baru, kok saya bisa bangun? Lalu kemudian dia tunduk lagi, dia turun lagi. Loh, kok enggak nyeri? Dia berdiri lagi, loh kok enggak nyeri? Dia bolak-balik begini, loh kok enggak nyeri? Enggak nyeri. Jadi dia bilang begini, Pak, setelah 1 minggu biasanya kalau orang operasi buka jahitan itu pas 1 minggu, dia bilang. Jadi Bapak berdoa 1 minggu kemudian baru saya bisa enak. Ya saya percaya tidak percaya, karena kan yang namanya masa saya punggungnya lalu membedah dia gitu kan. Ya tidak mungkin lah tangan saya kan. Tidak mungkin saya pikir. Tapi kalau itu dia dapat dari Tuhan dan itu rupanya tangan Tuhan, tidak masalah juga kan. Tidak dosa juga dia berpikir begitu. Karena saya tidak punya penglihatan. Kalau dia punya kan itu karunia dia, karunia Tuhan untuk dia. Kalau orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya sungguh-sungguh juru selamat, maka setiap mujizat dalam hidupnya, dia akan syukuri bagi kemuliaan Tuhan. Ya kan? Banyak mujizat Tuhan kan? Banyak loh mujizat Tuhan. Saya masuk ke ruang ICU itu udah berapa kali dalam 1 bulan ini di RCM. Saya melihat bagaimana mereka berjuang akan hidup ini. Coba kita bernapas, bangun tidur, napas lega. Bukankah itu mujizat Tuhan? Kita bisa bekerja keras, konsentrasi, lama di komputer, di laptop, di mana lagi. Lalu kita bisa semua beraktivitas dengan baik. Bukankah itu mujizat Tuhan? Kita bisa nyetir kendaraannya, motor, mobil, semuanya, aman semuanya, dalam perlindungan Tuhan. Bukankah itu mujizat Tuhan? Banyak yang harus kita syukuri, apalagi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai kita sia-siakan. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu itu. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Keselamatan sudah ada pada kita. Amin. Karena kita percaya Yesus. Dan kita sungguh yakin dan percaya, oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan juga Tuhan mau pakai kita. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan persembahkan yang terbaik, agar kita tetap menjadi alat Tuhan yang baik untuk dunia. Mari kita berdoa.